Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu pertengahan di bulan Februari tahun 2022. Saya harap kita semua ada dalam sukacita. Kita semua selalu merasakan bahwa panggilan kita sebagai pengikut Kristus menjadi sesuatu yang kita harus jalani dengan sukacita. Salah satunya adalah dengan kita mengikuti persekutuan keluarga bersama dengan saudara-saudari kita dimanapun berada, baik itu yang ada dalam bagian dari Jemaat GKA Camanik ataupun siapapun yang dipanggil Tuhan untuk hadir bersama-sama mengikuti persekutuan keluarga pada hari ini. Biarlah kita akan memulai dengan sukacita, mengikuti teladan Kristus sebagai seorang Kristen yang sejati, tetapi juga di dalam segala perkara, dalam segala situasi hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Mari kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah bersukacita bersama, kita akan membuka persekutuan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberi kesempatan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ini bagian yang bisa kami kerjakan. Ini menjadi sukacita kami di saat kami menerima undangan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan keluarga besar dari GKI Arca Manik, menerima panggilan untuk hadir bersama di persekutuan keluarga di pertengahan bulan Februari hari ini. Biarlah Tuhan berkati persekutuan hari ini, baik dalam sukacita kami bernyanyi bersama, baik juga di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta C.L. Cahyadi. Biarlah kami semua menikmati kehadiran Tuhan, rangkaian demi rangkaian, setiap pujian, setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami boleh jadikan itu bagian dari Tuhan melengkapi sukacita dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pasti melihat apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, termasuk setiap upaya kita untuk melakukan hidup yang taat, termasuk saat kita menyatakan komitmen ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, baik di dalam pelayanan di jemaat Tuhan ataupun pelayanan yang Tuhan sediakan di ladangnya di tengah dunia ini. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan yang akan nanti kita dengar bersama, yang akan disampaikan dan dilayani oleh Pendeta C.L. Cahyadi, Bapak Ibu mungkin mengenal beliau. Biarlah sebelum mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya bersama-sama dengan satu pujian yang akan kita nyanyikan, kita akan mempersiapkan diri, menikmati waktu saat teduh kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, meminta Roh Kudus bekerja, dan kita mau diingatkan lagi tentang hidup sebagai hamba, hati sebagai hamba, di mana perlu kita terus miliki, sehingga komitmen yang sudah kita lakukan menjadi sebuah peningkatan, pertumbuhan hidup, bahkan sebuah bagian di mana kita mau siap menyatakan lolos hidup dalam ketaatan kita. Mari kita nyanyikan bersama hati sebagai hamba, dan kita mempersiapkan diri secara pribadi demi pribadi untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebagai hamba yang
Salam dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat GKI Arca Manik. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan di dalam persekutuan keluarga ini yang bertemakan siap lolos ujian ketaatan, dan kita ambil ayatnya dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-Mu dan juga bersama dengan seluruh umat-Mu di GKI Arca Manik. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesempatan ini. Dan saat ini di dalam rasa syukur ini kami pun memohon kepada Engkau agar Engkau bersedia melayakkan kami. Engkau berkenan untuk membuat kami kudus, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ketika kami di dalam kekudusan bersama dengan Engkau yang Maha Kudus, kami pun bisa menerima setiap perkataan-Mu. Ya Allah, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami bisa menerima sabda-Mu, dan juga biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami juga, untuk kami bisa mampu menerima dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan ini. Dan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami serahkan doa ini. Amin. Shalom, anggota jemaat dan juga simpatisan di GKI Arca Manik. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita baca sabda Tuhan terlebih dahulu. Kita baca dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 yang demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, temanya yang akan kita renungkan bersama adalah siap lolos ujian ketaatan. Nampaknya tema ini benar-benar ingin membuat kita benar-benar siap ketika bertemu dengan Tuhan. Kita siap menjadi orang yang sudah taat di hadapan Tuhan. Dan perkataan dan juga ayat yang sudah kita baca bersama nampaknya merupakan ayat dan bacaan pesan yang sangat sulit ya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana tidak sulit? Kasihlah musuhmu. Kasihi saudara aja susah. Bagaimana harus mengasihi musuh? Terus berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ini satu ayat aja sudah bikin pusing gitu kan. Orang membenci kok dikasih perbuatan baik. Dan juga lanjut, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Apalagi dikutuk orang, tetapi kita harus minta kepada Tuhan untuk memberkati. Susah. Jangan pernah pikirkan itu. Itu mungkin yang jadi pikiran belum selesai ya. Tetapi itu mungkin yang jadi pikiran Yunus ya, kalau kita mengingat Yunus, kisahnya Yunus. Bagaimana Yunus diminta
oleh Tuhan untuk membuat Niniwe bertobat, Yunus sangat amat menolak dan dia tidak mau taat. Dia kabur, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dia kabur dari hadapan Allah. Dia pergi daripada hadapan Allah. Dia berpikir dengan dia pergi ke Tarsis, maka Allah tidak ada di sana. Dia pikir demikian. Ketika dia naik kapal, dia pikir Allah tidak ada di sana. Tetapi itu yang terjadi. Kita tahu semua, Yunus tidak bisa pergi dari hadapan Allah. Nah, ketika Yunus tidak bisa pergi dari hadapan Allah, dia mengikuti permintaan firman Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk memberikan pesan bagi orang Niniwe agar mereka bertobat. Yang terjadi adalah Yunus melakukan itu dengan berat hati, bukan dengan ketaatan. Dia memberitakan pesan dari Tuhan itu dengan berat hati. Sama kan seperti kita ketika kita mengikuti ujian. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang masih mengingat bagaimana kita menghadapi ujian sekolah dulu. Ujian itu berat. Ujian itu berat, penuh dengan penderitaan. Ujian itu adalah sebuah keharusan dan kita tidak bisa menolak. Maka kita banyak yang mengikuti ujian dengan keterpaksaan. Dan ujian itu hanya menuntut nilai. Maka ya sudah, demi nilai aku kerjakan ujiannya. Demi nilai yang baik aku belajar. Oleh karena itu, ketika kita melakukan itu tadi, memahami ujian sebagai hal yang berat, keharusan, dan juga untuk mendapatkan nilai, maka dari itu yang namanya mengikuti kehendak Tuhan untuk taat itu menjadi sulit. Karena apa? Karena tidak ada hati yang sukacita. Karena tidak dilandasi dengan benar-benar hormat dan taat kepada Tuhan. Ujian kehidupan melakukan firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat susah, rumit, dan penuh penderitaan. Karena apa? Karena kita melakukannya tidak berangkat dari dalam hati kita sendiri. Kita berkata, yang penting lolos, yang penting aku bisa melewati persoalan ini. Ya nilainya C, D, yang penting bisa lulus lah. Tetapi bukan berangkat dari hati. Sesuatu yang dikerjakan yang berangkat dari hati, karena benar-benar taat, karena benar-benar ingin mengerjakan itu dengan sukacita, itu akan berbeda hasilnya dibandingkan dengan ketika kita melakukannya karena keterpaksaan. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, terkait dengan ketaatan, kita bisa membandingkan apa yang terjadi dengan Yunus dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yunus membuat orang Niniwe bertobat. Karena pesan Yunus kepada orang Niniwe mendengarkan perkataan Allah dan mereka bertobat. Tetapi hati Yunus benar-benar kesal dan tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Karena apa? Nggak rela. Yunus tidak rela ada orang di luar kehendak Tuhan. Maksudnya mereka yang berdosa itu kemudian bertobat. Yunus tidak rela. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sampai dia harus mengorbankan nyawanya, sampai dia harus disalib, Tuhan Yesus masih bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata seperti itu? Karena Tuhan Yesus paham bahwa manusia memang sangat berdosa dan tidak mampu untuk datang kepada Tuhan tanpa pertolongan Tuhan sendiri. Kisah Tuhan Yesus sampai dia disalib, sampai dia mati dan dikuburkan dan bangkit kembali, itu adalah memperlihatkan tentang ketaatan yang seharusnya juga kita lakukan. Nah,
terkait dengan ketaatan, kita bisa melihat motivasi di dalam hati seseorang. Motivasi itu terkait dengan kasih. Saya mengaitkannya dengan kasih. Kalau kita mengenal kasih itu ada 3 ya. Kasih kepada sesama, kasih yang kepada kekasih, kepada lawan jenis, yang mencintai, memberi karena aku juga dicintai, diberi karena ingin ada relasi yang lebih dekat lagi, karena ingin mendapatkan perhatian, itu eros. Yang kedua adalah filia. Aku mencintai kamu karena kamu saudaraku. Aku mencintai kamu karena kamu tidak akan meninggalkan aku. Ya, sebagai saudara kita tahulah satu sama lain, kita harus saling mengasihi, saling menghormati. Ya, demikian yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah agape. Kasih agape ini adalah kasih yang apa? Yang kita lakukan. Bukan karena ada embel-embel di belakangnya. Bukan karena dia itu gebetan, dia itu orang yang kita sukai, dia itu suami atau istri kita. Bukan karena itu, bukan juga karena dia itu saudara, bukan. Tetapi agape ini adalah kasih yang berangkat dari kehendak sendiri. Berangkat dari keinginan di dalam hati untuk memberikan. Meski orang itu mungkin bukan orang yang benar. Tetapi kita mau mengasihi dia. Itu seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Tuhan itu baik ya. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Itu juga dikatakan di dalam penutup Yunus. Masakan aku nggak boleh mengasihi orang-orang Niniwe itu yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka itu ciptaanku, aku yang menciptakan mereka. Masa aku tidak boleh mengampuni mereka? Perkataan Tuhan kepada Yunus. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi manusia, apa yang dilakukan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus, itu adalah kasih yang meskipun. Jadi ketika kita balik lagi ke dalam tema kita, yaitu siap lolos ujian ketaatan, kita harus bertanya dalam diri kita, kembali bertanya ke hati kita masing-masing. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, apa motivasi kita? Apa motivasi kita? Apakah karena Tuhan sudah baik, sudah memberkati, atau saya mau taat kepada Tuhan supaya seperti di sini tadi, supaya saya dapat mendapatkan sesuatu. Nah, kalau itu mah bukan kasih yang tulus. Kalau seperti itu, yakinlah suatu ketika Tuhan tidak langsung memberikan berkatnya bagi kita, terus kemudian kita marah kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, mau taat kepada Tuhan, kita harus memiliki kasih yang tulus, yang seperti Tuhan telah ajarkan kepada kita. Perkataan kasihilah musuhmu yang dirangkum oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi sebuah judul perikop ini. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menyebalkan, kasihilah orang yang tidak bisa mengasihi kita balik. Itu adalah pesan yang juga ingin Tuhan contohkan melalui Yesus Kristus, maupun melalui kisah Yunus, maupun melalui kisah seluruh nabi-nabi, bahwa Allah itu mengasihi kita bukan karena kita mampu mengasihi dia balik, tetapi dia mau mengasihi kita karena memang dia adalah kasih. Jadi untuk kita bisa lolos ujian ketaatan, mari kita kembali bertanya dalam diri, apa motivasi kita taat kepada Tuhan? Sekali lagi, kalau kita taat kepada Tuhan hanya seperti Yunus, hanya karena kita takut dan tidak bisa melarikan diri seperti Yunus, hanya akan berakhir pada gerundelan-gerundelan
kemarahan, kekecewaan. Tetapi kalau kita mau mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan karena kita memang benar-benar mengasihi Tuhan tanpa ada embel-embel apapun di belakang kata kasih itu, maka kita akan memiliki hati yang dipenuhi damai sejahtera. Selamat lolos dalam ujian ketaatan. Saya juga kasih selamat untuk Cik Liana yang sebentar lagi akan menghadapi ujian percakapan gerejawi. Bagi kita semua, mari kita saling bergandengan tangan. Menjadi taat sulit kalau kita hanya seorang diri. Mari kita bergandengan tangan dan juga kita saling menguatkan, sama seperti Tuhan selalu menguatkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepada Engkau yang terus menuntun kami untuk menjadi umat-Mu yang taat. Melalui kasih yang telah Tuhan contohkan di dalam diri Yesus Kristus, kami tahu bahwa kami harus lebih berjuang lagi sehingga kami bisa mendapati diri kami benar-benar yang Engkau harapkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki ketaatan kepada Engkau, ketaatan yang berlandaskan kasih tanpa syarat, seperti yang Tuhan contohkan dalam hidup kami. Di dalam keluarga, tolonglah kami juga, agar kami taat kepada Engkau, sehingga setiap bagian keluarga bisa merasakan kehadiran Engkau melalui kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga Penatua Liana di dalam tangan-Mu. Biarlah dia tetap taat kepada Tuhan dalam segala kondisi hidupnya, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah renungan kami, dan komitmen kami dalam hidup kami kepada Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan bagi setiap kita yang hari ini datang dan hadir bersama dengan keluarga dalam persekutuan keluarga. Mari teruslah berjuang, hidup dalam kebenaran dan ketaatan, sehingga Tuhan berkenan dan senang melihat yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita harus berproses, berjuang di dalam beberapa hal yang menurut kita menjadi kesulitan, menjadi sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi lakukanlah itu, tunjukkan, nyatakan itu, sehingga itu menjadi bagian yang bisa kita nikmati dan menjadi perubahan hidup dan ketaatan yang Tuhan lihat. Mari kita akan tutup persekutuan pada hari ini, tetapi di lain waktu kita akan disediakan waktu diundang Tuhan bersama dalam persekutuannya yang indah di acara lain bersama-sama dengan jemaat GKR Jamanik. Nanti kita akan menyanyikan bagaikan bintang-bintang. Lagu ini dipopulerkan oleh Ruth Sanaya, tetapi ini menjadi bagian lagu penutup kita, menjadi perenungan bersama, mengingatkan lagi bahwa kita bagaikan bintang-bintang yang siap bercahaya, menunjukkan kesaksian hidup yang taat di tengah-tengah dunia dimanapun kita berada. Kita nyanyikan bersama bagaikan bintang-bintang. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bagaikan bintang
harus ku bayar, telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan